Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Iya, hari ini kita masih bersama dengan Mas Pri. Ya. Kita mau bahas tentang perkembangan yang kita ketahui di dunia maya. Seperti apa sih perkembangan Pi Network sampai hari ini? Mas Pri, apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau yang lalu ya. Koin Pi kan memang belum ada harganya, belum ada nilainya. Iya. Mungkin pun sampai sekarang sebagian orang mengatakan belum ada belum ada harga dan belum ada nilai gitu. Benar. Tetapi kenapa ada orang berani beli? Ya, satu Pi itu ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya, jadi awalnya Pi Network itu, Mbak, kan kita sudah lihat sebenarnya sudah ada harga, tetapi kita tidak menjadarinya. Yang pertama, ketika koin bisa dibarter, berarti kan koin ini ada nilainya, kan gitu. Nah, nilainya dipatokkan dengan konsensus yang ada, kan gitu. Tetapi memang kalau untuk digantikan atau dinilai dengan uang fiat, ini memang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tetapi kalau udah mulai muncul, orang berani beli. Nah, jadi kan begini, pioner itu kan tidak semuanya memahami konteks dari Pi Network ini, kan gitu. Kalau yang mau beli murah itu orang yang paling pintar, saya pikir malahan. Orang yang paham dengan ini koin. Iya, itu paling pintar. Karena apa? Karena dengan dia bisa merayu pioner untuk dijual koinnya murah dan dibelinya dengan cepat. Nah, ini orang yang lebih pintar. Mungkin dia baru nambang 1-2 hari tapi buat dompet wallet kemudian tinggal serok gitu aja, Bang. Berarti dia pemain juga. Ya, artinya kita juga nggak perlu sebetulnya nambang lama-lama. Dari zaman tahun yang lalu kita sebetulnya juga nggak perlu. Hari ini kita nambang, kemudian kita serok koin. Kalau ada orang mau jual juga itu ya lebih bagus sebenarnya. Tetapi kan ada persyaratannya dulu. Yang pertama dia sudah KYC, kemudian sudah ditransfernya ke dompet wallet, baru dia bisa melakukan transaksi. Benar. Jadi tujuan dia menambang itu hanya mengintip koin orang yang banyak dengan membelinya dalam harga yang rendah. Ya. Kemudian korbannya siapa? Ya, kita pioner-pioner ini jadi korban. Korban-korbannya nggak sabaran lah ini ya. Iya. Kenapa ini nggak laku-laku? Kenapa ini kok belum berharga juga? Bagaimana caranya menjadikan ini uang gitu? Iya. Datanglah tadi orang-orang yang sengaja ingin menyerok koin-koin tadi. Ya, jadi dunia menserok koin ini sebetulnya sudah terjadi dari udah lama ada ya. Gitu. Nah, tidak aja di Pi Network ya, tetapi di kripto konvensional, tradisional itu juga banyak yang serok. Kalau misalnya contoh BTC lagi dam ya turun gitu, banyak orang beli kan gitu. Contohnya Shiba Inu ketika harganya sampai hari ini nggak sampai Rp1 gitu. Ketika orang mau investasi berapapun uang dia bisa beli, dia itu serok kan gitu. Kemudian disimpan. Sama kayak Pi ini. Kalau misalnya Pi ini dibandingkan dengan ketika misalnya satu koin itu 5.000 itu lebih bagus daripada Shiba. Nah gitu, karena Shiba pun tidak sampai Rp1 kan gitu. Nah sementara koin Pi ini bisa 5.000 misalnya. Tetapi kan stoknya terbatas. Betul. Kalau Shiba Inu berapa kita punya uang kita bisa beli. Kan gitu. Itulah bedanya. Ya, sama koin UMI, sama koin Ethereum dan lain sebagainya. Berapa uang kita bisa beli? Itu memang disiapkan untuk dijual beli. Iya. Tetapi kalau Pi Network ada sistem yang mengaturnya, daftar dulu, diundang dulu, kemudian orang-orang tersebut harus menambang dengan waktu yang cukup panjang sehingga mendapatkan koin yang cukup banyak. Benar. Jadi orang nggak bisa membeli sembarangan dalam jumlah yang banyak kalau untuk koin Pi Network ini. Itu pasti saya rasa. Ya. Jadi buat teman-teman lah misalnya yang terpikat kemudian jual koin Pi-nya, ya saya pikir ya hak dia memang sebenarnya mau jual, tetapi pasti Anda akan rugi kan gitu. Pasti akan rugi. Nah, kita juga misalnya kalau mau ya bisa membeli koin kan gitu. Cuman kan kita ini sebagai ya mungkin pioner, ini kan ikut perintah atau aturan dari core team bahwa selama in closed mainnet tidak boleh membeli koin dengan uang fiat. Nah, ini kan harus aturannya diikuti. Itu satu. Nah, kalau tidak, saya ada uang 100 juta, bisa ya kita beli kan gitu. Tak bisa. Kalau ini nggak bisa kan gitu kan. Jadi banyak juga yang nawari, Mas Pri, aku punya koin sekian-sekian. Bukan tak mau. Kita ikut aturan core team kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada 2.000 koin, dia kali 5.000 misalnya kan, Pak. Berapalah uangnya? Tunggu dulu. Dalam hal ini
saya ingin mengingatkan Mas Pri, tak semudah segampang itu mengucapkan 2.000 koin. Iya. Siapa yang punya 2.000 koin yang sudah waktunya dia untuk mainnet terbuka? Benar. Sudah KYC segala macam. Kenapa? Dari core team sendiri Nicholas itu membatasin koin. Iya. Walaupun kita sudah nambang sampai 30.000 koin, itu belum tentu 15.000 dikasihnya, belum tentu 10.000. Iya, benar. Paling-paling dikasihnya 1.000 koin Iya, atau 1.500 koin. Karena tim kita juga koinnya 80.000, yang migrasi cuma 1.900. Koin 80.000 yang ditambang, migrasinya cuma 1.000 sekian. Iya. Nah, jadi berarti yang lain mungkin menyusul, yang lain mungkin menyusul. Ya mungkin nanti waktu sudah siap kunci keluar semua kita tidak tahu kan gitu. Tapi 1.900 itu memang sama yang 3 tahun dikunci. Yang 10% masuk ke balance itu baru 190-an kan gitu. Nah, jadi jelas sekali bahwa yang 190-an pun curi orang katanya. Nah, ya. Ya, jadi mungkin ya itu kesalahan lah teknis ya kan. Gara-gara ini katanya, gara-gara mungkin ngupload tak sadar mungkin kode frasanya terupload di gambar orang, dibuka orang. Jadi ada orang-orang yang nakal dengan adanya kode frasa dengan kecanggihan ilmu yang dia peroleh, dia pindahkan ya mulai dari dompet wallet kawan kita ini ke dompet walletnya dia. Dan dapat. Siapa yang ngambil pun tahu. Frasa sandinya kita dapat semua. Tapi kita nggak bisa ngelacak orangnya di mana. Iya. Jadi itu bisa diadukan kalau kita tahu username-nya gitu Pak. Kan gitu ke core team. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya dijual lah, saya punya koin 100, 200, 300, siapa yang mau beli katanya kan. Kalau misalnya orang yang nggak paham, beli. Karena dia tidak mengetahui bahwa selama in-closet mainnet tidak boleh dibeli jual belikan peer-to-peer menggunakan uang fiat. Nah, misalnya saya punya uang, karena saya ngerti, nggak mungkin saya beli. Mau dia bilang tadi 100 rupiah kali 5 rupiah misalnya Pak. Tapi kan koin dia ditransfer ke tempat kita, itu kan ada namanya history, ada sejarah yang masuk ke P-Block Explorer, kan gitu. Nah, core team akan melihat ini transaksi apa begini banyak, kan gitu. Ternyata tidak ketahuan ya pasti ya. Tidak ada endingnya ketika ini barter. Nah, ruginya gimana? Kalau misalnya ini terdeteksi kemudian akun kita diblok, habis lah. Kan habis. Hangus. Kan gitu. Jadi ngapain kita beli koin yang banyak tadi kalau hanya untuk cari petaka kan gitu. Ya, inilah yang Mas Budi bilang tadi, orang tuh tidak tahu. Yang menjual tak ngerti, yang beli nggak tahu. Ya, benar. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi buat teman-teman ya sebenarnya sih dengan angka yang kecil itu melecehkan sebenarnya, Bang. Melecehkan. Jadi rata-rata di angka berapa orang tuh? Ya di angka 5.000, 4.000, 3.000, 10.000, 15.000, bahkan ada yang berani 50.000. Iya. Yang saya pantau. Dan bahkan ada yang katanya berani membeli sama handphonenya sekaligus. Kode perasa sandinya apanya semua, kode dompet walletnya dikasih, dia mau jual sama handphonenya. Ya, kalau misalnya beli sama handphonenya itu lebih cerdas namanya, Bang. Lebih cerdas ya. Lebih cerdas. Artinya dibeli handphonenya, ada koinnya, simpan handphonenya. Kan gitu kan, setelah nanti open mainnet baru gunakan, itu orang cerdas gitu. Tapi kalau misalnya tadi beli per koin, ini saya pikir ini nggak ada cerdasnya jadi orang gitu. Kejebak ini, ya, kejebak dengan aturan gitu. mainnya sendiri. Ya, dan intinya ya buat saya pribadi ya, buat teman-teman juga, kalau misalnya ya kan dengan angka yang kecil tersebut kemudian kita menambang selama ini ya, itu saya pikir hal yang sangat tidak baik karena project yang dibuat oleh Nicholas ini selama bertahun-tahun ya kan hanya dijual receh kan gitu. Sementara dia inovasinya adalah revolusi web 3.0 ya kan. Kemudian dia buat server lain sebagainya, tim kerja dan lain sebagainya, moderator, bahkan moderatornya itu setiap negara 5 ya kan, Mbak. Indonesia 5, Malaysia 5 kan itu ada moderatornya. Nah, kerjasama itu masa yang begitu bulat, begitu hebat, kenapa koin kita dibayar hanya recehan? Kalau saya lihat ini Nicholas ini yang pertama dia berani tampil. Ya. Kalau dia maksud tujuan untuk menipu, dia nggak akan pernah tampil. Benar. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Jelas. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, uang sudah banyak dikeluarkan, mungkin ratusan miliar untuk membeli peralatan, membeli server. Itu nggak mudah, itu nggak murah itu. Iya. Nah, jadi membentuk timnya menggunakan server yang canggih, berani tampil. Inilah ciri-ciri tak mungkin ini bohong, nggak mungkin ini menipu.
Benar. Ada juga orang yang teriak, Nicholas sudah dapat untung banyak dari iklan. Ya nggak ada masalah, berapa lah keuntungan iklan tuh? Iya. Karena targetnya bukan itu. Nah, saya berani rekomendasi sementara menurut pemikiran saya, kalau salah saya minta maaf dulu ini. Ya, saya melihat perkembangan CoinP ini luar biasa di tiap-tiap negara. Jadi tidak tertutup kemungkinan inilah yang dikatakan uang digital masa depan. Iya. Kenapa? Karena ada hampir di semua negara. Kemudian sistemnya pun canggih luar biasa. Cara transfernya, barternya segala macam ini betul-betul luar biasa. Kecepatannya, keamanannya dan lain sebagainya. Jadi tak salah Nicholas menciptakan CoinP adalah uang untuk masa depan. Gimana pendapat Mas Pri? Ya, jadi kita ya, Bah. Kita ini kan seorang pioner. Kemudian kita membuat konten. Konten kita kan memang mengedukasi, kan gitu, mengedukasi. Tidak berbalik dengan apa yang diprogramkan oleh FI gitu. Yeah. Jadi pastinya ada yang tidak suka, ada yang suka, kan gitu. Tetapi jelasnya edukasi ini kan kita harus meyakinkan kepada pioner bahwa program yang dibuat oleh Nicholas ini kan gitu, ya kita luruskan dulu kan gitu. Yeah. Karena apa? Karena kalau edukasinya kita juga lempang, ini pasti ada yang nggak suka, Yeah. kan gitu. Kalau kita belok juga masih banyak yang nggak suka. Yeah. Contoh misalnya kalau kita belokkan lah Fai ini, Fai ini scam, Fai ini tidak bagus, pasti ada pioner yang marah, Betul. ya kan? Kenapa kok Anda pioner pesimis kan gitu? Ketika kita lurus, ada orang yang tidak suka mendengarkannya kan gitu. Anda halu, Anda hoak, Anda lain sebagainya. Padahal yang kita bicarakan adalah sumbernya dari ya mungkin artikel-artikel ya kan gitu, dan sumber-sumber dari yang lainnya. Nah, ternyata Pak, ada beberapa perkumpulan ya yang mungkin mereka kalau nggak kita yang edukasi, ya kan, mereka lebih enak membeli koin, kan gitu, ya kan? Ya memang ada beberapa kemungkinan ya, tapi pada intinya kita kan mencerdaskan teman-teman Iya. kita, dan kita pun buat konten ini bukan sembarangan buat ya, dalam arti kata kita itu berusaha mencari referensi sampai kemana-mana, bukan di Indonesia aja. Kita cari ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Amerika, ke Abu Dhabi. Saya gitu mencari referensi untuk menyajikan sebuah konten agar teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Jadi kalau saya pikir, tapi tergantung Mas Pri juga ya, saya berpikir pioner-pioner yang teruji, yang sabar, dialah akan betul-betul menjadi seorang sultan. Iya. Yang sudah teruji dengan penuh kesabaran. Benar. 3 tahun nambang, tak KYC, sudah KYC gagal. Benar. Kemudian dia belum KYC, tapi referralnya sudah KYC. Benar. Dia sabar. Jadi orang yang teruji, dialah orang yang betul-betul berhasil nanti di Pi Network ini. Iya, jadi memang betul kata Abah, perjuangan itu kan nggak mudah gitu. Jadi yang mudah itu ya tadi, nambangnya baru semalam, dia coba-coba membeli koin. Nah, kalau lah contoh kita jual lah 5.000, 10.000, 50.000, ternyata setelah open mainnet harganya $100 saja atau $10 saja kan gitu kan. Berarti kan kita memang membuang emas kan gitu kan. Kalau $100 kayaknya saya pasti. 314 kemungkinan. Kemudian kalau konsensus itu 314.159.